Siap alat, siap pasien, siap lingkungan. Setelah sarung tangan dulu. Kita cek apakah ada pembesaran kelenjar Bartolini. Itu tidak ada pembesaran kelenjar Bartolini, kita infeksi apakah ada keputihan atau discharge. Inspeksi sama palpasi itu duluan mana? Inspeksi palpasi. Oh, ya berarti infeksi. Kita infeksi terlebih dahulu apakah ada discharge dan keputihan. Jika tidak ada, kita cek kelenjar apakah ada pembesaran kelenjar Bartolini. Dilihat ada nggak ibunya tanda-tanda, misalnya di vaginanya tanda seperti ada IMS atau tidak, kan bisa kelihatan dari situ pengeluarannya ada cairan putih, itu kan sudah otomatis sebenarnya. Iya kan, pasti kita inspeksi itu menjadi tugas pertama kita. Kita belum ngapa-ngapain, yang buka kita pasti lihat, nggak mau merem sambil palpasi ini nggak mungkin kan gitu loh. Ya, jadi sudah otomatis ya. Oke, terus Pemeriksaan bimanual, ambil nafas panjang ibu. yang melakukan tuh Kita pakai tangan kanan, kita ayo tangan kirinya kemana? Kalau mau PT, loh, oh sini. membuka full, ya, itu kan pasti ya. Mau itu persalinan, ya kan, kalau melindungi perineum itu memasukkan spes dulu. Oke, yuk buka vulvanya. Dianjurkan ibu ambil nafas panjang. Terus Pastikan gerak tangan bebas ke kanan dan ke kiri, bisa berarti bebas. Pastikan tidak ada kehamilan. nggak mungkin kita melihat kehamilan dengan VT ya, nggak bisa. Terus apa lagi? Iya, cek apakah ada tumor atau tidak. Kita mulai dari sebelah kiri. Tangannya kiri pindah mana? Nah, Antariksa. kalau masuk ke sana ya tangannya ke sini, ke sini ya tangannya sini. Kita cek dari sebelah kiri terlebih dahulu. Ibu tidak sakit, jika tidak berarti aman. Kita pindah ke sebelah kanan, ditekan sedikit. Jika tidak ada sakit berarti aman. Itu bukan kanan loh ya, kalau ibunya kan kiri. Itu kanan. Oh, ya, Kiri. kiri ibu. Nah itu sudah aman. Kita keluarkan. Oke, pertanyaan saya tadi, kenapa itu butuh diperiksa? Semua ada, misalnya ibunya tumor, ada infeksi, kalau pemasangan tadi ya, itu berarti bagaimana? Tidak dipasang, tidak dipasang IUD, kan gitu ya? Iya. Nah, sekarang kan ini pelepasan. Iya. Tapi kenapa kita melakukan pemeriksaan lagi? Kita perlu ngecek seperti pemeriksaan pemasangan tadi. Kalau pemasangan jelas ya, ibunya ada tumor, ibunya serviksnya tidak bebas, ada kehamilan, nggak jadi gitu, jelas ya, nggak jadi dipasang gitu. Nah, ini kan mau pelepasan, jadi kita melakukan pemeriksaan itu tujuannya buat apa? Ya biasanya kan ibu yang melepas IUD itu kan alasannya macam-macam. Iya. Ada yang karena masa IUD-nya itu habis, jadi dia itu melepas, kemudian ingin memasang lagi. Ya, kalau situasinya seperti itu, berarti ketika melepas, ibunya sudah tidak boleh dipasang. Ya, tujuannya kan itu. Iya. Nah, kalau misalnya memang melepasnya ini untuk tujuan ibunya kepingin hamil dan seterusnya, pasti kalau ada tumor, ada infeksi menular seksual, kita sampaikan ibu tidak boleh hamil dulu. Kalau misalnya IMS tidak boleh hamil dulu. Kalau ada tumor adnexa yang membengkak, otomatis tidak akan bisa hamil dengan sendirinya. Nah, itu kan perlu disampaikan nanti. Karena melepas itu kan tujuannya pasti dua. Kalau bukan karena ibunya mau hamil, ya pengen KB lagi. Nah, kalau pengen KB lagi, kalau mau pakai IUD, kalau hasilnya pemeriksaan ternyata ada kelainan, berarti nggak boleh. Harus pakai kontrasepsi yang lain. Itu tujuannya. Jadi beda ya tujuannya dengan pemasangan. Paham? Spekulumnya. Ya, jadi bedanya kalau pelepasan spekulumnya cuma satu. Kalau pemasangan spekulumnya dua. Nah, melindungi perineum bukan pakai jempol. Gini, dua tangan di perineum. Berapa? Dua, jangan 5, 2. Nah, oke.
Anjurkan ibu untuk ambil nafas panjang. Harusnya pakai kasa ya, yang lebar tadi ya. Iya, Bu. Nah, itu dia. Kita lakukan 2-3 kali. Kita jepit di porsionya. Ngapain dijepit? Kalau pelepasan nggak bisa dijepit, kan kita pindah lihat ada ke kanan. Nah, gini. Tadi kan kita bersihkan, jadi kan akulumnya nggak ada di set-setannya pelepasan, nggak kepake dia. Tapi kadang kalau ujian memang tetap kita pajang buat pengecoh, ya. Jadi harus ujian yang betul gitu. Semua kelihatan. Silakan mau pilih yang mana, ya. Tadi kan habis dipasang spekulum kan tadi dibersihkan, ya. Dibersihkan gini kan. Nah, kalau misalnya pada saat membersihkan kemudian kan di dalam kan ada dari luar kan ada senter ya, kita kelihatan benang, itu langsung diambil pakai tampon tang ini. Jadi habis dipakai buat bersihkan tadi rasanya ditaruh, ini langsung dipakai buat tadi yang kayak begini bilangnya nggak mikir tadi loh, ini kan pakai ini saya langsung aja dijepit di tarik. Nah terus ini buat apa Bu gitu kan? Melepas IUD itu ada 2 teknik. Nah ini kan aligatornya panjang gini, ada begitu dibuka cuma ujungnya aja. Aligator bener ini ya. Ini digunakan ketika biasanya benangnya itu nggak kelihatan di depan porsium, kalau nggak ada benangnya. Nah kalau tidak ada benang, berarti kan kita harus masuk ke dalam. Jadi ketika ini porsium kan kalau kelihatan benang di luarnya, kita tinggal di depan benangnya dijepit tadi, tarik, udah simpel ya gitu. Nah ini benangnya nggak kelihatan gitu, kan kita nggak bisa melihat yang di dalam kan. Ini harus harus masuk. Kita sudah masuk, baru kemudian dicari di dalam itu, dicari sampai kita menemukan seperti ada benda asing kayak keras gitu. Begitu kita menemukan sesuatu yang keras, berarti itu tubuhnya IUD kan, kemungkinan ya yang bisa baru ini dibuka. Dipegang tubuh IUD-nya tadi, baru Tarik. Berarti masuk sampai ke dalam ya Bu? Ya, makanya ini kenapa cuma segini? Kenapa kok nggak sampai segini Bu gitu? Karena palingnya yang masuk ya cuma ujung segini aja gitu, nggak ya maksimal ya 7 cm, tapi nggak mungkin lah kalau 7 cm kan sampai ke fundus nanti. Aligator. Bukanya aligator tuh kalau dia sudah masuk di dalam loh ya, nggak boleh masih di luar kondisi buka gini kamu masukkan, nggak boleh loh ya. Jadi masuk dulu baru di dalam dibuka, ya kan? Ambil nafas panjang. Sudah keluar Ibu. Nah, caranya ketika keluar itu jepit ininya. Saya kasih tahu tipsnya ya, karena ini ujian ya. Kalau ujian itu kan kita nggak bisa men-setting seperti aslinya. Ya. IUD-nya biasanya nggak kita potong, walaupun soalnya itu bilang IUD tidak tampak, tapi kenyataannya IUD-nya yang ada sih gitu. Tapi supaya kamu tidak keliru, tapi ini bukan ngajari jelek ya, tapi ini hanya trik ketika ujian, karena nggak bisa real setting. Kalau real setting kamu nggak akan mungkin bisa mencabut benangnya, mau tadi nggak kelihatan, betul-betul nggak kelihatan. Kamu betul-betul harus mencari badannya ini kan. Tapi kalau ujian nggak ngeliat sampai posisinya gini kan ya, posisinya kan ditarik gini kan bisa, mungkin kamu oke lah gitu, saya tarik ini biar gampang ya, seret gini tarik ya, karena ini kan di dalam nih nggak kelihatan ya, kalau seret di depan gini ya, pindah tuh biar kamu pas keluar tuh. Saya pegang badannya, saya bukan pegang benangnya. Kalau pakai itu baru benang ya. Kalau pakai ini, nah, ngerti maksudnya? Iya.